Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ayu Anggreni dengan NIM 126211211028. Di sini saya akan menjelaskan eh, mata kuliah teknologi pembelajaran pada bab menggunakan atau using. Menggunakan atau using di sini akan dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama, evaluasi dan seleksi bahan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan atau kemanfaatan bahan ajar. Yang ketiga, evolusi penelitian dan teknologi penggunaan media. Yang keempat, landasan teoritis menggunakan media dalam pengajaran. Selanjutnya, yang pertama tadi evaluasi dan seleksi bahan. Penggunaan sumber daya berbasis teknologi apapun biasanya dimulai dengan proses memilih bahan tertentu. Proses seleksi dapat dimulai dengan pencarian melalui ulasan tentang bahan yang tersedia. Keputusan untuk memilih item tertentu atau tidak tergantung pada banyak faktor, namun ada kriteria umum yang berkaitan dengan bahan ajar terlepas dari format media. Yang pertama ada apakah tujuan materi selaras dengan pelajaran. Yang kedua, apakah materi sesuai dengan entry level target peserta didik, terutama tingkat membaca dan kosakata. Yang ketiga, apakah informasinya akurat dan up to date. Yang keempat, apakah materi bebas dari bias yang tidak menyenangkan. Jadi di sini ada beberapa kriteria yang berkaitan dengan bahan ajar, yang seperti tadi, apakah tujuan materi selaras dengan pelajaran. Jadi materi itu harus selaras dengan pelajaran. Kemudian sesuai dengan entry level target. Yang ketiga, informasinya akurat dan selalu up to date. Yang keempat, bebas dari bias yang tidak menyenangkan. Kemudian selanjutnya, daftar periksa evaluasi berkembang pada tahun 1920-an dan 1930-an. Untuk penilaian guru dari film, bisu, dan suara, seiring waktu daftar periksa ini telah disesuaikan dengan media yang lebih baru untuk memberikan panduan yang lebih spesifik untuk berbagai halayak dan bidang mata pelajaran yang berbeda. Sebuah studi etnografi oleh M.C. Cheon tahun 1979 mencapai hal serupa, kesimpulan bahwa guru sekolah dasar terutama peduli dengan masalah praktis bahwa guru sekolah dasar terutama peduli dengan masalah praktis dan langsung. Apakah ini cocok dalam membantu saya menjaga ketertiban? Apakah ini cocok dalam waktu yang ditentukan? Apakah bahan-bahan ini akan tersedia? Studi lain menunjukkan bahwa tersedia, berarti dapat diakses dengan segera dalam kelas atau di bangunan. Untuk yang selanjutnya, yang subbab 2, ada kegunaan atau kemanfaatan bahan ajar. Kegunaan atau kemanfaatan bahan ajar perangkat keras dan perangkat lunak yang telah dibuat atau diperoleh sering memiliki kualitas yang tidak biasa bagi pengguna. Pengguna tentu saja bisa menjadi siswa, kemudian guru, atau bahkan staf pendukung teknologi. Dirangsang oleh karya perintis Donald Norman pada tahun 1988 dan Jacob Niesland
Nielsen pada tahun 1994. Sebuah teknologi usability engineering telah berkembang. Lapangan rekayasa kegunaan mengakui banyak sumber potensial dari masalah kegunaan antara pengguna dan alat, pengguna dan tugas, pengguna dan pengguna lain, dan pengguna dan lingkungan. Dalam hal pengembangan perangkat lunak, perhatian cenderung terfokus pada isu-isu seperti konsistensi memastikan misalnya bahwa warna dan icon berarti hal yang sama di seluruh program dan khusus itu fungsi sifik terletak di tempat yang sama. Kesederhanaan, menjaga tata letak tetap jelas dan rapi, kemudian struktur mudah dinavigasi, kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna yang dituju, termasuk mereka dengan gangguan penglihatan, tersedianya bantuan online yang benar-benar tanggap terhadap masalah. Kemudian selanjutnya untuk masalah ini, Booth pada 1989 menambahkan yang tadi, kemudahan belajar, kemudian kemudahan mengingat, dan yang terakhir visibilitas. Untuk memastikan bahwa produk semudah mungkin digunakan, desainer biasanya melakukan pengujian kegunaan pada prototipe. Idealnya pengujian kegunaan memerlukan real. Evolusi penelitian dan teori penggunaan media. Pada poin ketiga ini akan dibagi menjadi beberapa subbab lagi. Yang pertama ada periode pasca Perang Dunia I. Penelitian formal paling awal tentang pendidikan aplikasi kasional media adalah program Leslie dan Weston pada tahun 1922. Dari studi tentang penggunaan film pelatihan militer Perang Dunia I tentang pencegahan penyakit kelamin dengan khalayak sipil, fokusnya adalah pada bagaimana film-film ini mungkin digunakan untuk efek terbaik. Penelitian selama periode ini dan setelah abad berikutnya cenderung berfokus pada apa yang guru lakukan dengan media, bukan apa yang siswa lakukan. Kemudian yang kedua, periode Perang Dunia yang kedua. Kemudian selama era Perang Dunia Kedua, Departemen Informasi Departemen Perang Amerika Serikat, Divisi Tion, dan pendidikan menginvestasikan sejumlah dana besar dan tenaga kerja pada pengembangan dan penggunaan alat bantu audiovisual, khususnya film 16 mm atau milimeter, untuk mendukung upaya pelatihan massal cepat. Periode pendidikan audiovisual, periode antara Perang Dunia II dan munculnya komputer pribadi di tahun 1982 dapat dipandang sebagai masa pendidikan audiovisual. Johnston pada tahun 1987 memberikan sintesis ringkasan dari pertemuan penelitian. Dalam hal ini karena salah satu generalisasi yang dia capai adalah bahwa itu bukan perangkat kerasnya, tetapi perangkat lunak yang menjelaskan pembelajaran media elektronik adalah kendaraan melalui mana pemrograman diteruskan ke pelajar.
Kita tidak bisa menjelajahi potensi media yang tidak bergantung pada program yang sedang dijalankan itu. Lanjut, pada subbab keempat ada landasan teoritis penggunaan media dan pengajaran. Di sini ada beberapa landasan. Maaf, itu ada tipenya landasan. Landasan teoritis penggunaan media dalam pembelajaran. Yang pertama ada realisme kritis, dan yang kedua ada teori awal perkembangan kognitif, kemudian pengaruh behavioris, pengaruh kognitif, pengaruh konstruktivisme, pendekatan elektik, dan yang terakhir ada perspektif konstruktivis. Kemudian terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap presentasi saya ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan semoga mudah untuk dipahami. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.